Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhajir, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020811060. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Asadia Dapoko, Kabupaten Bantaing, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelas 9 dengan materi Qada dan Qadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk pada materi, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Terimalah ya Allah. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen anak-anak sekalian. Pertama, Zahira Ainur Rida. Hadir ya. Citra Aulia. Kaila Az-Zahra. Selviana. Atika Zahra. Atika Zahra sakit ya? Ada surat keterangan dokter? Oh, iya. Selanjutnya Naura Halmiana. Aira Madina Zahra. Khairun Nisa. Wulandari Nur Afika. Baiklah. Nah, selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada bangsa tanah air kita, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yakni Satu Nusa, Satu Bangsa. Silakan berdiri.
Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian, apa materi pekan lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Sebutkan. Meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Bagus. Selanjutnya saya mau bertanya lagi, siapakah itu Umar bin Khattab? Silakan. Beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat apa saja yang menonjol kepada sahabat Umar bin Khattab? Silakan. Yang pertama dijuluki sebagai Al-Faruq, pembela. Yang kedua dijuluki sebagai Abu Faiz, orang yang memiliki kecerdasan. Yang ketiga dijuluki sebagai Abu Hafas, cerdas dalam pendirian. 4, rela berkorban. Bagus. Selanjutnya, siapakah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Oke, silakan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah SAW, putri dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Rumah binti Amir bin Uwaimir. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apa julukan kepada Aisyah radhiyallahu anha? Silakan. Yang pertama cerdas dan cantik. Yang kedua suci dan taat beribadah. Yang ketiga sangat dicintai Rasulullah SAW. Oke. Aplaus untuk semuanya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, silakan perhatikan gambar pada di atas. Oke, kita lihat. Pernahkah kalian melihat seorang bayi yang meninggal? Pernahkah juga kalian melihat seorang nenek-nenek yang sudah berumur 100 tahun bahkan lebih, lalu masih hidup sampai sekarang? Pernah ya? Nah, pertanyaannya, kenapa bayi yang belum berdosa akan tetapi meninggal? Sedangkan ada nenek-nenek yang sudah berumur 100 tahun akan tetapi masih hidup. Atau contoh lain, mengapa di dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin? Nah, disinilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang qada dan qadar. Ketiga, membedakan antara takdir mubram dan takdir muallaq. Kemudian yang keempat, menganalisis hubungan antara takdir
ikhtiar, doa dan tawakal. Oke, dalam kasus kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, qada. Qada secara bahasa yaitu pertama penciptaan, kedua apalagi oke. Itu pengertian qada secara bahasa. Selanjutnya qadar. Secara bahasa berarti kepastian, peraturan dan aturan. Nah, sekarang pengertian qada dan qadar secara istilah. Pengertian qada selanjutnya pengertian qadar. Aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan penetapan qadar terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya dan segala sesuai dengan iradanya. Qadar sebagai perencanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi qadar aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksana rencana qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Oke, selanjutnya tepuk cinta dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Aplaus untuk semuanya. Baik, selanjutnya pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti Meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. oke. Jadi iman kepada qada dan qadar meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Nah, selanjutnya dalil tentang qada dan qadar. Dalil tentang qada dan qadar banyak di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasira. Artinya, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, kemudian Quran surah Al-A'la ayat 3. Nah, selanjutnya macam-macam takdir. Nah, coba kita pikirkan bagaimana jika manusia tidak percaya dengan takdir. Akankah hidupnya akan tenang dan tawakal? Nah, tentu tidak ya. Kemudian macam-macam takdir. Takdir itu terbagi dua. Takdir apa? Takdir mubram dan takdir Allah. Takdir mubram itu yaitu
Oke. Jadi takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat dibantah, tidak bisa ditawar-tawar. Takdir mubram ini sifatnya paten, sudah baku sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Nah, selanjutnya takdir muallak. Apa itu takdir muallak? Yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir muallak sifatnya fleksibel, berlaku yang masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat mengubah takdir nantinya. Oke. Jadi takdir muallak itu takdir yang masih bisa dapat diusahakan, masih bisa diubah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan doa, dengan tawakal. Lanjut. Nah, contoh takdir mubram. Kita lihat seperti kematian. Kemudian bencana alam, kiamat, dan ciptaan lainnya seperti ada yang lahir dalam keadaan hidung pesek, hidung mancung, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, semuanya itu tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Oke. Contoh takdir muallak. Artinya takdir yang masih bisa diusahakan. Contoh kesehatan. Nah, bagus. Jadi tema kesehatan. Ketika kita sakit, maka kita harus berusaha untuk mencari obat untuk menyembuhkannya. Kemudian kekayaan. Kekayaan di sini banyak di antara kita yang mungkin terlahir dari miskin, agar tetapi karena kerja kerasnya sehingga mampu meraih cita-citanya untuk menjadi orang kaya. Kemudian kecerdasan. Nah, salah satu contohnya Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Untuk mencapai cita-citanya, Raffi senantiasa belajar keras, menghafal kosakata bahasa Arab, kemudian kuliah dengan jurusan bahasa Arab, sehingga tercapai cita-citanya menjadi dosen. Nah, itu adalah takdir yang diusahakan. Lanjut. Nah. Jadi apa hubungan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal? Jadi hubungan takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal adalah satu kesatuan takdir atau ketentuan Allah terbagi menjadi yang bisa diubah, yaitu muallak, contoh rezeki, dan tidak bisa mubram. Nah, contoh kematian. Untuk takdir muallak kita wajib ikhtiar atau kerja keras. Nah, setelah kerja keras kita berdoa. Nah, kita barengi dengan berdoa. Kemudian setelah kita bekerja keras, berusaha keras dan berdoa, selanjutnya kita bertawakal. Artinya berserah diri. Itu adalah langkah akhir setelah semua usaha dilakukan. Jadi menerima hasil karena yakin kepada Allah akan memberikan yang terbaik, menjadikan manusia optimis tanpa putus asa. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qada sebagai ketetapan azali dan terwujud dalam kenyataan. Qadar sebagai realisasinya yang menumbuhkan ketenangan, apalagi keikhlasan dan keoptimisan. Nah, manusia tetap wajib berusaha, ikhtiar, dan berdoa karena takdir bisa berubah dan dengan usaha sungguh-sungguh, namun pada akhirnya semua kembali pada kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Oke. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat.
Aplaus untuk semuanya. Oke, selanjutnya sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Jadi setiap kelompok saya beri nama. Pertama kelompok 1 itu Abu Bakar Siddiq, kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Kelompok Abu Bakar Siddiq, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, kelompok Utsman bin Affan. Jadi silahkan dikerjakan, diskusikan sama teman-teman kelompoknya. Oke? Saya berikan waktu 15 menit dari sekarang. Bukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Berdirinya kami di depan diskusi kelompok kami. Kasus, si A adalah siswa yang sangat tekun. Ia belajar siang malam dan selalu berdoa agar masuk ke sekolah impiannya. Namun, pada hari pengumuman, namanya tidak ada di daftar. Sementara itu, si B yang dikenal malas dan jarang belajar justru diterima karena faktor keberuntungan, kesalahan input data atau hal teknis lainnya. Si A merasa terpukul dan berkata, "Untuk apa aku belajar dan berdoa kalau Allah sudah menakdirkan aku gagal?" Si A belajar sangat keras namun gagal lulus ujian karena tiba-tiba sakit di hari H. Di sisi lain, si B yang malas justru lulus karena mendapatkan keberuntungan. Jika ikhtiar si A tidak membuahkan hasil, apakah berarti konsep tekun? Usaha si A tidak sia-sia, belajar dan berdoa adalah kewajiban. Sendak hasil akhir adalah kehendakan Allah. Kegagalan si A karena sakit saat ujian tetaplah bagi dari takdir yang diusahakan.
Akhiri dengan ucapan suci. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Nah, luar biasa dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kami persilakan kelompok Umar bin Khattab. Nah, silakan ke depan. Kabulkan apa yang Allah tuliskan untukku. Khalifah Umar kemudian memberikan hukuman ganda, satu untuk mencuri, satu lagi untuk kebohongan atas nama takdir. Jika Allah sudah menuliskan di lauhul mahfuz maka bahwa seseorang akan menjadi pencuri, apakah adil jika orang tersebut dihukum di dunia dan di akhirat? Bukankah dia hanya menjalankan skenario yang sudah dituliskan Allah? Hasil analisis, pencuri tersebut tetap dihukum karena dalam Islam mensuci diberikan pilihan. Kasus, ada hadis yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jika doa bisa mengubah takdir, apakah itu berarti ketetapan Allah sejak zaman azali, qadah, bisa berubah-ubah sesuai permintaan manusia? Hasil analisis, tidak berarti ketetapan Allah sejak zaman azali, qadah bisa berubah-ubah sesuai permintaan manusia. Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut qadah, yang merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakan alam semesta dan bersifat mutlak, tidak dapat diubah oleh siapapun. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan suci. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semuanya. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nah, sebagai kesimpulannya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar sebagai ketetapan azali dan terwujud dalam kenyataan, qadar sebagai realisasinya yang menumbuhkan ketenangan, keikhlasan, dan keoptimisan. Manusia tetap wajib berusaha atau berikhtiar dan berdoa karena takdir bisa berubah dengan usaha yang sungguh-sungguh, namun pada akhirnya semua kembali pada kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk lebih berberkahnya pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca doa ulang. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Baiklah, untuk saya terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Semoga kita masih bisa bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.